Bediüzzaman atau keajaiban zaman. Gelar itu ditabalkan sejarah kepada Said Nursi, ulama terkemuka dari Turki. Ia juga dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam yang paling cemerlang di zaman modern. Secara konsisten, Said Nursi memperjuangkan gagasannya yang menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis di dunia modern. Said Nursi juga dikenal sebagai seorang teolog bervisi kokoh yang berupaya menyatukan dunia Islam yang telah retak. Selama hidupnya, Said Nursi telah melahirkan sejumlah karya penting. Salah satunya adalah Risale-i Nur atau Risalah Nur, sebuah tafsir Al-Quran setebal lebih dari 6.000 halaman. Perang paling berdarah dalam sejarah dunia telah berakhir. Dan Kekaisaran Ottoman yang pernah menguasai 3 benua mulai memasuki akhir hayatnya. Para musuh Islam memanfaatkan runtuhnya bangsa Turki untuk menghancurkan kaum muslim dari dalam. Menteri Koloni Inggris menggenggam kitab suci Al-Quran di tangannya dan berkata, "Selama para muslim menggenggam Al-Quran ini di tangan mereka, kita tidak bisa menguasai mereka. Kita harus hilangkan Al-Quran dari tangan mereka, atau menjauhkan muslim dari Al-Quran." Tapi ada satu orang kala itu yang menentang mereka. Terjadi berbagai percobaan pembunuhan terhadap orang itu oleh musuh Islam. Dia diracuni 19 kali. Namun atas rahmat Allah, dia selamat dari semua percobaan pembunuhan itu. Aku akan berdiri melawan mereka yang menyerang Al-Quran dan buktikan pada seluruh dunia bahwa cahaya Al-Quran sangat terang sehingga tidak bisa disembunyikan atau dipadamkan. Dia seorang pengagum Rasulullah SAW. Bediüzzaman Said Nursi. Dia mengajarkan fakta tentang Allah, Islam, dan keimanan. Dia berusaha menumbuhkan kesadaran di sekitar dan memberitahu orang-orang tentang Allah meskipun dia dalam pengasingan. Para musuh Islam terus menjalankan rencana mereka untuk menjauhkan orang-orang dari Islam, terutama para pemuda. Mereka melaksanakan rencana melemahkan fundamental Islam dan menyebarkan ateisme dan komunisme. Salah satu musuh Islam saat itu adalah Abdullah Yafdal, mengatakan jika beriman pada Allah itu naif, dan keyakinan ini membuat orang-orang menjadi tidak rasional. Dia terang-terangan menyangkal adanya akhirat, dan mulai sebarkan gagasannya untuk meracuni pikiran masyarakat. Buku-buku disebar untuk mendoktrin anak-anak dan pemuda di sekolah. Pelajaran tentang ateisme ada di mana-mana. Seiring terjadi serangan mengerikan di negaranya, Said Nursi hidup dalam pengasingan. Suatu hari saat sedang berjalan di pinggir danau Egirgir, dia ingat sebuah ayat dan mulai membaca. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sungguh itu berarti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah membaca ayat ini, Bediüzzaman berkata pada murid-muridnya, "Layu dan kering saat datang musim dingin, setiap tumbuhan akan ditumbuhkan kembali. Bukankah ini tanda-tanda kebangkitan manusia setelah dimakamkan? Maka tulislah saudaraku." Murid-muridnya mulai menulis. Risalah kebangkitan dan akhirat siap dalam waktu singkat. Dalam risalah ini, keberadaan akhirat dibuktikan dengan alasan dan logika, dan brosur disebarkan ke semua tempat. Mereka yang melihat karya ini terkejut.
terutama para musuh Islam, tidak tahu harus berbuat apa. Bagi rakyat Turki, ia tak hanya sekadar ulama dan pemikir agung. Said Nursi juga merupakan pahlawan bagi umat Islam di negara yang dulunya sempat menjadi adidaya dunia lewat kekhalifahan Turki Utsmani. Karena mereka tidak dapat menyangkal bukti-bukti yang diberikan Said Nursi. Musuh mereka kali ini bukanlah seseorang yang hanya memahami ilmu Islam. Mereka melawan cendekiawan Islam yang juga memahami filosofi, astronomi, fisika, dan banyak ilmu sains lainnya, serta tradisi mereka. Selain sempat memimpin pasukan untuk melawan invasi Rusia, secara gencar Said Nursi juga melakukan perlawanan atas sistem sekuler yang dibangun Mustafa Kemal Atatürk. Abdullah Kevdet menyatakan keputusasaannya pada mereka yang menunggu jawaban brosur dengan ucapan ini. Said Nursi, ia menuntunku melalui jalan menuju akhirat dengan karyanya. Bagaimana mungkin aku menyangkal jalan yang sedang aku lalui? Selama tinggal di Isparta Barla, selama 8,5 tahun, dia melalui berbagai kesulitan bersama murid-muridnya, dan menyiapkan beberapa karya. Tujuan utamanya hanyalah memastikan keselamatan Islam dan para Muslim. Sang ulama dan pemikir agung ini terlahir pada era kemunduran dinasti Turki Utsmani. Ia lahir di desa Nurs, Provinsi Bitlis, Anatolia Timur pada 1877. Panglima sengaja lewat lagi, tapi dia tidak berdiri. Panglima lewat lagi ketiga kalinya, dan tetap seperti itu. Panglima itu geram dan bertanya kenapa dia tidak berdiri. Bediüzzaman menatap wajahnya dan berkata, "Aku seorang cendekiawan muslim dan hatiku penuh dengan keimanan. Seseorang yang punya keimanan jauh lebih hebat dari yang tidak punya. Kalau aku berdiri untukmu, aku menghina keyakinanku. Itulah sebabnya aku tidak berdiri." Panglima Rusia menjadi marah mendengarnya. Pengadilan langsung diadakan, dan Said Nursi dijatuhi hukum mati. Teman-teman Bediüzzaman menyuruh dia minta maaf, atau dia akan dieksekusi. Tapi dia mengatakan, "Aku melakukan hal yang benar sesuai keyakinanku. Lagi pula, aku butuh tiket untuk perjalanan menuju akhirat, untuk bertemu Rasulullah SAW. Dia akan memberikannya." Dia menuju tempat eksekusinya tanpa ragu. Bediüzzaman meminta izin untuk permohonan terakhirnya. Dia menyucikan diri dan sholat 2 rakaat. Lalu dia ke tempat eksekusi. Para tentara sudah siap dengan senjata api di tangan mereka. Sebentar lagi dia dieksekusi. Tentara menunggu aba-aba perintah. Tapi yang dia impikan hanyalah bertemu Allah dan Rasulullah SAW. Sementara tentara menunggu perintah, Panglima Rusia melihat semua ini. Dia menyadari ketulusan Said Nursi dari mata dan perilakunya. Dia menghentikan eksekusi karena dia tahu bahwa Said Nursi tidak berdiri karena keyakinannya, bukan karena menghinanya. Selama dia ditahan, dia tidak pernah berhenti belajar. Dia terus mengajarkan banyak orang selama di penjara di Rusia 2,5 tahun. Dia selalu memimpikan universitas yang ingin dia bangun, Madrasah Al-Zahra. Setelah beberapa waktu, dia bebas dari penjara. Dia sampai di Istanbul tahun 1918 melalui Siberia, Warsawa, dan Sofia. Kebebasan dia dari Rusia ke Istanbul disambut dengan kebahagiaan dan antusias dari para cendekiawan dan penduduk istana, dengan menunjukkan kasih sayang dan simpati yang mendalam. Dia menerima medali kehormatan atas prestasinya dalam perang. Dia diajukan menjadi anggota Darul Hikmah Al-Islamiyah, sebuah akademi Islam di masa itu.
Di antara anggotanya adalah seorang intelektual terkenal, Mehmet Akif Ersoy. Dia terima tawaran tersebut karena menganggapnya sebagai kesempatan untuk mengabdi pada masyarakat dan karena temannya mendorongnya karena dia lelah setelah dari penjara dan perang. Setelah itu Istanbul dijajah oleh Inggris. Ada banyak kesalahan informasi dan persepsi tentang penjajahan. Said Nursi mencoba membuka mata publik terhadap penjajahan melalui buku yang dia terbitkan. Di saat yang sama, terjadi pertempuran untuk kemerdekaan Anatolia. Syekh Al-Islam pada masa itu menyatakan pergerakan di Anatolia sebagai pemberontakan. Said Nursi menerbitkan fatwa tersendiri yang menentang fatwa Syekh Al-Islam. Dia berkata, fatwa yang diterbitkan di saat penjajahan tidak valid dan mendukung perjuangan kemerdekaan di Anatolia. Inggris memerintahkan dia dieksekusi atas kegiatan melawan penjajahan mereka, tapi mereka gagal. Setelah kejadian ini, Said Nursi diundang ke parlemen di Ankara. Dia tiba di Ankara tahun 1922. Bediüzzaman disambut upacara resmi di parlemen. Dia ditawarkan menjadi keanggotaan parlemen, jabatan resmi, dan gaji, tapi dia menolaknya. Dia meminta dukungan untuk impiannya, universitas. Dia pergi ke Van untuk menjalankan rencananya. Dia menyadari adanya gerakan anti-agama yang menyebar dari komunis Rusia. Dia perlu bergerak cepat mendirikan universitasnya. Dia berniat menumbuhkan generasi muslim dengan keimanan dan keyakinan kuat melawan mereka yang ingin menghancurkan Islam. Tapi suasana politik di masa itu dan musuh tersembunyi Islam menghalangi rencananya. Untuk menghentikan Said Nursi, dia diasingkan ke Isparta. Apapun yang terjadi, dia tidak akan berhenti mengajar. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan. Musuh-musuh Islam tidak tahan dengan karya-karya yang menyebarkan keyakinan dan kebenaran tentang Islam ini, sehingga mereka mengawasi setiap pergerakan Bediüzzaman. Dia diasingkan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan terus dalam pengadilan untuk waktu yang lama. Mereka tidak mengizinkan siapapun berkunjung. Namun, karya-karya ini tetap dihasilkan. Hanya ada satu tindakan yang dapat dilakukan. Eksekusi dia, murid-muridnya, dan ajarannya. Tanpa peringatan, rumah mereka diserbu. Kopiah, turban, dan tasbih dianggap senjata. Bediüzzaman dan muridnya dikirim dari satu penjara ke penjara lainnya. Suatu hari saat musim dingin di penjara Afyon, suhu udaranya minus 15 derajat di luar. Bediüzzaman dilempar ke ruang isolasi. Jendela rusak dan tanpa alat penghangat di selnya. Udara dingin menusuk tulang. Dia hanya diberikan 2 selimut untuk menghangatkan diri. Dia menutupi tubuhnya dari dingin. Sipir penjara membawakan makanan. Setelah makan, dia terkena demam. Tangannya mulai bergetar. Bibirnya pecah karena demam. Tubuhnya mulai berubah hitam. Dia diracun. Dia berbaring sementara racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Sendirian menunggu kematian. Setelah beberapa saat, 2 muridnya mendapatkan kesempatan berkunjung. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku mati, temanku, jangan balas dendam." Setelah mengatakan itu, dia teriak, "Saudaraku, mereka tidak akan bisa membunuhku." Atas rahmat Allah, dia selamat dari racun. Ini hanya salah satu kejadian yang dia alami di penjara. Dia ditahan di penjara padahal tidak bersalah. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia mengubah semua penjara jadi madrasah Yusufiyah, seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia ubah penjara jadi sumber pengetahuan dan keimanan. Saat orang lain diperiksa pisau dan senjata apinya, dia diperiksa untuk kertas dan pensil. Dia menggunakan kertas rokok dari tahanan untuk menulis karya-karyanya. Dia ubah para pembunuh menjadi manusia yang penuh kasih sayang.
Mereka berusaha meracuninya lebih dari 19 kali. Tapi berkat rahmat Allah, dia selamat. Dia lelah karena upaya pembunuhan dan intimidasi. Dia sangat menderita. Namun bagaimanapun penderitaannya, dia tidak pernah berhenti memikirkan kondisinya. Dia bangun setiap malam untuk berdoa demi keselamatan umat muslim hingga pagi hari. Dia mengatakan pada mereka yang ingin menghalanginya berdakwah, "Kalau aku punya tasbih sejumlah helai rambutku, dan jika satu persatu dipotong setiap harinya, aku tetap tidak akan tunduk kepada para kafir. Aku bahkan tidak ada niat berhenti memberikan layanan iman ini." Dia menulis ratusan risalah tentang keimanan. Untuk menyelesaikan permasalahan utama dalam masyarakat, dia menyiapkan karya dengan efektif seperti obat medis. Dia merawat anak-anak, pemuda, para pasien, lansia dengan karya-karyanya seperti dokter merawat dengan medis. Dia menginspirasi hati orang-orang dengan Al-Quran dan menulis buku lainnya yang menjadi musuh bagi ateisme. Risalah Alam. Dengan risalah ini, dia runtuhkan tiang-tiang ateisme. Dia buktikan keberadaan Allah dengan begitu baik, sehingga filosofi ateisme tidak bisa memberikan satu pun argumen penolakan. Dia tantang mereka yang mencoba mengintimidasi, menghalangi jalan dan dakwahnya, yang mengusir dia dari satu tempat ke tempat lain, dan menyiksa dia dengan racun berkali-kali. Dengan kekuatan Al-Quran, aku tantang kalian semua yang mendukung bangsa Eropa. Aku hancurkan asas-asas kalian, yang kalian sebut sains positif dan alami, jadi berkeping-keping dengan karyaku, cahaya keimanan. Aku buat para filsuf kafir mereka jatuh layaknya hewan-hewan. Bahkan meski semua bangsa Eropa bersatu, dengan bantuan Allah, mereka tidak akan bisa membantah satupun gagasan yang aku berikan. Insya Allah, mereka tidak bisa mengalahkanku. Ada banyak cendekiawan yang hidup dalam dakwah untuk Allah. Mereka melayani umat dan meninggalkan dunia ini. Bediüzzaman salah satu cendekiawan yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Bahkan sosok kebanggaan nasional Turki penyair Mehmet Akif Ersoy berkata, Victor Hugo, Shakespeare, dan Descartes hanya bisa belajar dari Bediüzzaman. Mereka hanya bisa menjadi muridnya. Ini menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai seorang cendekiawan. Di akhir hidupnya, Bediüzzaman pernah diwawancarai oleh Esraf Edip. Dia menyampaikan pesan yang mengharukan ini. Ada api besar di hadapanku. Api itu menjulang hingga ke langit. Putraku terbakar di dalamnya. Keyakinanku terbakar di dalamnya. Aku berusaha padamkan api itu untuk menyelamatkan keyakinanku. Seseorang berusaha menghalangiku dan kakiku menendangnya. Apakah ada dampaknya? Apakah tindakan ini berpengaruh terhadap api besar itu? Pikiran sempit, akal sempit. Selama 80-an tahun hidupku, aku tidak mengenal kenikmatan dunia. Sepanjang hidup aku lalui di medan perang, di penjara, di pengasingan, atau di pengadilan negaraku. Aku telah merasakan semua kesakitan dan semua siksaan. Aku diperlakukan seperti pembunuh di pengadilan militer. Aku diasingkan dari tanah airku seperti gelandangan. Aku dikurung di ruang isolasi berbulan-bulan di tanah airku sendiri. Aku berkali-kali diracuni. Aku dihina dan dicaci. Ada kalanya, aku lebih memilih mati dibandingkan hidup ini. Kalau agamaku tidak melarangku untuk bunuh diri, mungkin Said hari ini sudah membusuk di kuburan. Mungkin kita pernah dengar nama Bediüzzaman Said Nursi, tapi tidak sepenuhnya mengerti perjuangan dia dan ajarannya untuk kita. Dia gunakan seluruh hidupnya untuk dakwah agama, untuk umat, untuk kita.
Setiap orang punya kisah di dunia ini, dan setiap orang hanya akan menorehkan satu kisah. Jadi bagaimana dengan kisahmu atau kisahku? Mungkin kamu berpikir, dia cendekiawan hebat. Mungkin kamu mengkritik diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan untuk dakwah Islam? Pesan dari pria ini yang mengorbankan 82 tahun hidupnya untuk dakwah. Mungkin tersembunyi dalam ucapan ini. Jika kamu ingin tahu nilaimu di hadapan Allah, lihatlah Allah membuatmu sibuk dalam urusan apa.